Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Amaria Putri. Saya akan menjelaskan pengertian VUCA, dampak VUCA, dan saya akan menjelaskan sumber daya manusia dan leadership yang dibutuhkan di era VUCA. Pengertian VUCA. Secara umum, VUCA berkaitan dengan cara orang melihat kondisi saat membuat keputusan, merencanakan, mengolah risiko, mendorong perubahan, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, VUCA dinilai dapat mendorong kapasitas sebuah perusahaan dalam menghadapi perubahan dinamis di dunia bisnis, terutama pada era transformasi digital seperti saat ini. VUCA dapat mendefinisikan perilaku sebuah kelompok dan individual sebuah organisasi dalam mengidentifikasi kegagalan sistem dan kegagalan perilaku. Bahkan, untuk sebagian besar organisasi kontemporer di macam-macam sektor seperti bisnis, militer, pendidikan, dan lainnya, VUCA merupakan kode praktis untuk kesiapan dan kesadaran dalam mengatasi perubahan. VUCA ada volatile, uncertain, kompleks, dan ambiguity. VUCA volatile, bergejolak. Komponen ini menggambarkan bahwa saat ini tidak ada lagi bisnis yang dapat dijalankan dengan stabil akibat laju kemajuan teknologi. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyaknya inovasi yang didasarkan pada perkembangan teknologi yang pesat dan terus berubah. Menanggapi kondisi ini, pelaku bisnis juga dipaksa untuk berubah mengikuti kemajuan pemanfaatan teknologi. Suka tidak suka, proses seleksi alam akan berlangsung bagi pelaku bisnis. Fleksibilitas dan adaptivitas adalah unsur penting untuk bertahan dalam kompetisi industri. Kedua, uncertain atau tidak pasti. Komponen ini menggambarkan bahwa tidak ada yang dapat dipastikan dalam menjalankan sebuah roda perputaran bisnis. Ketidakpastian ini membuat kondisi pasar dalam industri menjadi sulit untuk dipahami, diprediksi, dan ditanggulangi. Menanggapi kondisi ini, banyak perusahaan yang memutuskan untuk diam dan tidak melakukan perubahan atas ketidakpastian yang terjadi. Umumnya, tindakan ini diambil karena adanya perasaan tidak aman atau insecurity untuk berubah dalam situasi yang juga berubah. Kondisi perusahaan seperti ini diibaratkan seekor kuda yang memutuskan untuk diam saja saat melihat kerumunan kuda lain berlari ke arah yang tidak pasti. Karena diam adalah hal yang dianggap aman. Namun, suatu ketika kuda tersebut menyadari bahwa dirinya sudah tertinggal cukup jauh dan harus mengejar kuda lainnya dengan berlari 2 kali lebih cepat. Oleh karena itu, berlari dalam situasi yang tidak pasti sambil mempelajari arah adalah hal yang mau tidak mau harus dilakukan oleh perusahaan dalam upaya beradaptasi. Ketiga adalah kompleks. Bisnis yang semakin rumit adalah hal yang digambarkan dalam komponen ini. Beberapa dekade lalu, perusahaan cukup berfokus untuk mengejar profit atas bisnis yang dijalankan. Namun saat ini, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk membuat perusahaan tetap sustain dalam menghadapi derasnya persaingan industri. Faktor-faktor internal seperti mission statement, penetapan action plan, manajemen risiko, dan skill set yang dimiliki oleh karyawan adalah hal yang patut untuk dipikirkan. Selain faktor internal, faktor eksternal juga memiliki andil, misalnya faktor customer engagement, stakeholder relation, JCR, dan kepatuhan regulasi. Untuk itu, kemampuan ecological thinking dari sebuah perusahaan sangat diperlukan dalam mengatasi kerumitan ini. Ecological thinking merupakan kemampuan perusahaan dalam memetakan dan mengkaji berbagai area hubungan di luar perusahaan yang meliputi tren pasar, pelanggan, pemangku kepentingan, lingkungan fisik, hubungan kerja, sama dengan pemasok dan supplier, relasi dan kebijakan pemerintah, dan area lainnya. Hasil pemetaan tersebut merupakan modal untuk menciptakan keberlangsungan ekosistem bisnis bagi perusahaan. Yang keempat adalah ambiguity atau tidak jelas. Salah satu hal yang disorot pada komponen ini adalah penggambaran sekat-sekat area bisnis yang kian mengabur di era sekarang. Banyak pemain bisnis baru yang kehadirannya tidak dapat diduga. Pemain bisnis lama yang semula tidak bersinggungan dengan area bisnis kita dapat mengekspansi area bisnisnya dan mengambil makanan yang sama, sehingga dapat dikategorikan sebagai kompetitor. Contoh konkret dari sekat-sekat bisnis yang mengabur adalah ekspansi bisnis yang dilakukan oleh
provider ojek online di Indonesia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bisnis yang dijalankan ojek online adalah awalnya bersaing dengan ojek pangkalan. Namun, seiring bertambahnya waktu, provider ojek online menambah layanan lain, misalnya layanan untuk mengantar barang yang perlahan menggerogoti pangsa pasar penyedia jasa kurir dan ekspedisi. Ditambah lagi layanan terapis pijat yang perlahan menggerogoti penyedia jasa pijat, sepadan refleksologi. Pemain bisnis lama pun harus melakukan inovasi dan perubahan strategi bisnis jika ingin usahanya tetap bertahan. Dampak VUCA dalam organisasi atau perusahaan. Pertama, disrupsi teknologi. Kedua, ketidakstabilan pasar. Keempat, persaingan tinggi. Kelima, konsumen yang berubah-ubah. Yang keenam, menciptakan ketidakpastian di lingkungan bisnis atau lingkungan organisasi. Yang keenam, susahnya mendapat kejelasan status yang akhirnya berdampak buruk pada agenda organisasi secara keseluruhan. Yang ketujuh, dapat menyebabkan kesalahpahaman apabila organisasi kurang berani dalam menentukan keputusan. Yang kedelapan, keadaan berupa gejolak yang berubah secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi kedatangannya, menyebabkan organisasi yang semakin susah dalam mengatasi gejolak tersebut. SDM yang dibutuhkan untuk menghadapi era VUCA. Sumber yang paling penting dalam setiap organisasi adalah manusia. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi, manusia memiliki peran penting yang sangat strategis dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia dalam setiap organisasi perlu disusun dengan baik, karena perencanaan SDM sangat menentukan keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Di era VUCA, manajemen SDM harus memfokuskan tidak hanya pada pengelolaan potensi yang dimiliki, tetapi juga membangun karakter diri sehingga tidak hanya pintar, berpengetahuan luas dan unggul, tapi juga bertanggung jawab, etis, dan lebih tangguh dalam menghadapi era disrupsi. Selain meningkatkan hard skill, harus meningkatkan kualitasnya dengan memiliki soft skill, digital literasi, dan VUCA Prime, yaitu vision atau visi, understanding atau pemahaman, clarity atau kejelasan, dan agility atau kelincahan dalam menghadapi era VUCA. Ini adalah keterampilan untuk mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif, serta keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Selain itu, keterampilan mencari, pengelolaan, dan penyampaian informasi, serta menggunakan informasi dan teknologi. Beberapa kemampuan yang harus dimiliki yaitu leadership, digital literasi, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, teamwork. Oleh karena itu, kita selaku sumber daya manusia yang akan terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam dunia kerja yang akan menghadapi era VUCA ini harus kreatif, inovatif, cepat tanggap dengan perubahan di lingkungan agar bisa menyesuaikan dan meningkatkan kualitas potensi dalam diri kita. Lebih ditingkatkan karena di era VUCA ini kita dituntut untuk memiliki berbagai macam skill, berbagai cara yang dapat kita lakukan dalam menghadapi era VUCA, dapat mengadakan atau mengikuti kegiatan yang menambah skill yaitu pelatihan, seminar, workshop, ataupun FGD. Aspek-aspek yang harus ditingkatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut adalah soft skill terkait pembangunan karakter, kepribadian, dan komunikasi, sedangkan di bidang hard skill yaitu digital teknologi yang menjadi pertahanan utama di era VUCA. Leadership yang dibutuhkan dalam menghadapi era VUCA. Dalam menghadapi era tidak pasti seperti saat ini, VUCA, leadership yang dibutuhkan harus percaya diri dan harus mencari jalan untuk tidak terdisrupsi. Leadership harus bisa membawa energi dan kepercayaan kepada tim di organisasi. Leadership yang dibutuhkan dalam menghadapi era VUCA saat ini yaitu leadership yang menguasai tingkat kelincahan yang diperlukan atau agility untuk bisa bekerja efektif secara konsisten dan mampu bertahan menghadapi dunia organisasi yang bergejolak saat ini. Terdapat 3 tingkat kelincahan dalam kepemimpinan yang dimiliki organisasi secara umum. Yang pertama, expert, yang kedua, achiever, yang ketiga, catalyst. Tingkat expert bekerja secara taktis, orientasi mereka adalah memecahkan masalah. Mereka percaya bahwa pemimpin dihormati dan diikuti oleh orang lain karena otoritas dan keahlian yang dimilikinya. Untuk tingkat achiever,
Mereka berorientasi pada strategi dan hasil. Mereka percaya bahwa pemimpin perlu memberi tantangan kepada karyawan sehingga termotivasi dan memastikan mereka puas sehingga mau berkontribusi pada tujuan yang lebih besar. Dan terakhir, tingkat katalis. Pemimpin katalis adalah orang yang visioner. Orientasi mereka adalah membangun kekuatan, mengartikulasikan visi yang inovatif dan inspiratif, serta membawa orang-orang tepat ke dalam tim untuk mewujudkan mereka, memberdayakan orang lain, dan secara aktif memfasilitasi perkembangan mereka. Leadership yang dibutuhkan dalam menghadapi era VUCA. Metode kepemimpinan yang efektif digunakan terhadap kinerja organisasi dalam menghadapi era VUCA adalah coaching. Karena jika menggunakan metode coaching, pemimpin dapat mengasah kreativitas karyawan dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Karena coach tidak terlibat 100%, karyawan dapat menggunakan kreativitas mereka untuk memecahkan masalah. Kelincahan juga diasah dalam metode ini. Kelincahan dalam bertindak, berpikir, dan mengambil keputusan. Dalam metode coaching, sentimen positif tersebut bisa meningkatkan kepuasan kerja. Mentor akan membantu karyawan agar lebih efektif dalam pekerjaannya, menciptakan kepuasan kerja dan sentimen positif terhadap aktivitasnya. Pemimpin juga bisa mengasah kemampuan komunikasi karyawannya. Terima kasih.